Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik perjuangan melawan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perjuangan melawan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, ini saya sharingkan topik ini, yaitu tentang perjuangan melawan asam lambung. Ini adalah kisah yang saya alami ya, saya alami, dan dari awal saya mengalami gangguan ini sampai dengan sembuh ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Siapa tahu bisa membantu menjadi jalan kesembuhan teman-teman semua. Amin, Allahumma amin. Nah, untuk itu maka tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik untuk keluar dari jeratan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi begini ya, yang namanya penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis ini memang sungguh luar biasa ya, sungguh unik ya, apalagi bagi kita yang baru mengalami ya, kadang sampai merasakan kebingungan ya, karena setelah kita mengalami kemudian sudah mencari solusi, katakanlah sudah mencari obat kesana kemari, tetapi juga kadang belum begitu membaik. Nah, akhirnya kita di situ mulai bingung ya. Kemudian kita pindah lagi ke satu tempat ke tempat lain ya, bahkan sampai ke paranormal kadang ya. Tetapi kadang juga hasilnya masih belum maksimal ya. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya kita menjadi semakin bingung ya. Nah, di saat seperti itulah ya, kadang kita mulai muncul tentang kecemasan kita menjadi berlebihan ya. Kita menjadi semakin takut ya, karena apa yang kita rasakan itu kadang sepertinya untuk memahami saja sulit ya, apalagi untuk mencari solusinya seperti itu. Nah, sedangkan kita yang mengalami juga kadang merasa bingung ya. Kenapa bingung? Karena ketika kita merasakan beberapa sensasi ya, tetapi setelah kita cek secara medis, kadang organ-organ tubuh kita itu dinyatakan baik ya. Jadi cek contohnya jantung juga baik, paru-paru baik ya, lambung juga tidak ada luka atau iritasi, artinya juga baik. Tetapi kadang rasanya ya atau sensasinya yang sungguh luar biasa. Bahkan kita
kadang sampai cek darah juga normal ya, bagus nih itu, tetapi luar biasanya itu adalah sensasinya. Nah, itulah yang membuat kita kadang menjadi semakin bingung, semakin cemas ya, itu seperti itu. Nah, ternyata ketika kita mengalami gangguan seperti itu, yaitu gangguan asam lambung, kemudian asam lambung yang sudah agak lama tetapi belum teratasi, kadang sampai terjadi GERD ya. Nah, GERD itu menimbulkan beberapa sensasi yang luar biasa, yang nano-nano ya. Itu akhirnya kita menjadi cemas ya. Nah, setelah cemasnya berlebih, kita mengalami anxiety ya. Nah, kemudian setelah anxiety disorder itu juga agak lama berlangsung, kemudian akan mempengaruhi pikiran kita ya. Pikiran kita menjadi analisanya serba negatif ya. Nah, padahal ketika kita istilahnya berandai-andai atau beranalisa, berpikir secara negatif, nah respon tubuh kita juga akan negatif ya. Jadi cerminan lah ibaratnya. Jadi sensasi ini cerminan dari pikirannya. Nah, itulah rahasia dari psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran kita, terutama hal-hal yang negatif, itu akan direspon oleh tubuh kita ya. Contohnya ketika kita berpikir tentang wah jangan-jangan nanti kambuh, nah akhirnya menjadi kambuh beneran itu. Jangan-jangan nanti sakit, nah akhirnya jadi sakit beneran. Nah, itu karena psikosomatik. Jadi memang apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh kita. Nah, disitulah kita harus mulai ya mengerti. Nah, akhirnya kita berusaha menghindari pikiran-pikiran yang negatif, walaupun tidak bisa kita hindari secara total keseluruhan ya. Kadang berpikir negatif juga kadang butuh juga ya, dalam rangka kita istilahnya untuk eling lan waspodo. Nah, itu kita juga kadang untuk waspada, kadang kita menganalisa negatif juga. Tetapi kalau hal yang seperti itu tetap respon tubuh tetap baik juga karena dalam rangka kewaspadaan ya. Tetapi kalau sudah hubungannya dengan kesehatan, nah itu yang menjadi direspon oleh tubuh, menjadi kita merasakan beberapa sensasi yang rasanya itu memang tidak mengenakan, atau rasanya menjadi banyak sakit yang kita alami, itu seperti itu. Nah, itulah ya, karena penderitaan asam lambung ini memang sifatnya dua hal ya. Jadi kita menderita secara fisik ya, secara tubuh kita, tetapi juga yang kedua secara psikis atau mental ini juga terganggu ya. Terganggunya contohnya kita menjadi punya kecemasan berlebih, menjadi ketakutannya berlebih, kemudian pikiran menjadi menganalisanya serba negatif ya. Kemudian kita menjadi merasakan seperti sedih ya, menderita yang berkepanjangan. Nah, itu adalah gangguan secara psikisnya ya. Nah, itu yang harus kita sadari, dan bagaimana caranya supaya kita bisa berubah dari itu. Nah, ketika kita sudah berubah dari itu semua ya sudah, kita nanti akan cepat sembuh teman-teman ya. Itu sebenarnya rahasianya di situ ya. Maka buat teman-teman yang sudah memahami tentang gangguan ini, itu pasti akan cepat membaik, itu seperti itu. Memang ya, yang saya rasakan ya setelah kita mengalami gangguan asam lambung, GERD psikosomatis ini memang mengajak kita untuk belajar ya, untuk berpikir, untuk mengkoreksi diri kita sendiri, itu seperti itu ya. Jadi tanpa kita seperti itu ya, apalagi kita mengedepankan istilahnya idealisme kita ya, nah itu akan sulit untuk menemukan solusinya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Tetapi karakternya ketika kita mengalami gangguan itu, memang kita menjadi sensitif ya, menjadi mudah marah, menjadi mudah tersinggungan ya, mudah menangis ya, itu seperti itu, menjadi sensitif, menjadi kagetan. Itu seperti itu, termasuk di dalam jiwa kita itu kadang idealismenya juga menjadi lebih strength ya, lebih kuat. Nah, itu contohnya kita menjadi ngeyel ya, disarankan ya, kadang kita sukanya membantah. Nah, itu seperti itu ya. Nah, hal itu yang harus kita kendalikan dan harus kita sadari. Kalau kita sudah menyadari hal itu, sebenarnya justru biang
keladinya itu berakar dari itu. Jadi berakar dari pendaman-pendaman emosi ya, kotoran-kotoran batin yang harus kita bersihkan, itu seperti itu. Jadi secara psikis kita itu kadang yang mengalami gangguan khususnya anxiety psikosomatik ini ibaratnya sampah-sampahnya itu sudah banyak ya, sampah-sampah pendaman emosi. Nah, itu yang harus dibersihkan. Nah, ketika kita bisa memahami hal itu, yaitu pasti kita akan mudah untuk membaik ya. Contohnya ketika kita analoginya lah ya, kita melihat HP atau mungkin laptop ya, komputer, ketika itu sudah banyak sampah ya, memorinya penuh, pasti akan mudah hang ya. Nah, itu sama seperti diri kita sebenarnya seperti itu. Ketika kita banyak sampah-sampah emosi ya, pendaman-pendaman emosi, pikiran-pikiran negatif ya. Nah, itu tidak dibersihkan, ya sudah, kita akan menjadi ngeblank juga. Nah, akhirnya kita menjadi itu ya, mengalami anxiety psikosomatik itu. Nah, itu kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita sadar ya, kita sadar bahwa untuk gangguan ini memang yang harus kita pahami adalah kita mengalami gangguan baik secara fisik maupun secara psikis atau secara mental. Maka solusinya juga harus dua hal itu ya. Jadi tentang mana yang didahulukan itu kadang pada komennya seperti itu ya, fisik dulu apa psikis dulu. Itu dua-duanya ya, dua-duanya itu harus dibersihkan ya, harus ditangani, itu seperti itu. Jadi nggak ada satupun yang didahulukan ya, pokoknya ya prioritasnya ingin segera sembuh ya, baik itu fisiknya maupun psikisnya, supaya cepat membaik. Jadi bersama-sama itu lebih bagus daripada mendahulukan salah satu, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ini ada dua jalan juga ya, dua jalan bisa dilakukan bersama ya, yaitu baik solusi fisik maupun solusi psikisnya. Nah, buat teman-teman ya yang masih mengalami gangguan ini juga belum membaik, nah ini dari pengalaman yang saya alami ya, mudah-mudahan juga bisa menjadi referensi. Itu yang pertama ya, kita jalani tentang solusi fisiknya, yaitu dengan cara misalkan ya, fisik itu yang hubungan dengan tubuh kita teman-teman ya. Ketika tubuh kita merasa sakit, nah itu sudah wajar lah. Pasti pertama kita mencari pengobatan, contohnya ke dokter, dan nanti kita akan mendapatkan obat. Nah itu wajar. Saya pun seperti itu ya. Apalagi ketika mengalami istilahnya sensasi yang tidak bisa ditahan ya. Jadi sensasi yang harus ya, contohnya misalkan kita seperti diare ya. Nah, itu otomatis kan kita harus gerak cepat. Nah, gerak cepat ya paling mudah ya dan paling tepat itu memang menggunakan obat. Nah, obat yang kita rekomendasi ya otomatis yang dari ahlinya lah, atau dari dokter. Nah, itu silahkan lakukan saja ya ketika untuk menangani gangguan-gangguan yang bersifat fisik gitu, seperti itu. Nah, selain itu hal yang harus kita lakukan ya. Nah, kemudian contohnya ya, yaitu kita menjaga pola makan ya. Pola makan kita harus kita jaga, karena secara fisik juga sering ya asam lambung itu disebabkan karena dari pola makan yang kurang baik ya. Contohnya makan tidak teratur ya, tidak tepat waktu, kemudian makan itu banyak makan makanan pantangan ya, contohnya makanan yang pedas-pedas ya, yang berlemak tinggi, yang bersantan, yang berminyak ya, yang asam-asam. Nah, itu berlebihan. Nah, ketika berlebihan itu juga biasanya akan memicu asam lambung produksinya menjadi lebih meningkat. Nah, dengan seperti itu nanti kita yaitu perut akan rasanya mudah kembung, begah, sembelit kan, seperti itu. Nah, maka supaya itu tetap nyaman dari segi makanan ya, pola makan harus kita jaga. Nah, itu caranya makan tepat waktu, kemudian menghindari makanan-makanan pantangan, dan makan mengingat nilai kebutuhan tubuh lah, nilai gizi katakanlah seperti itu. Nah, itu
Yang kedua, kemudian yang ketiga, secara fisik kita juga harus menjaga pola hidup kita atau gaya hidup kita ya. Nah, itu supaya terjadi keseimbangan ya, keseimbangan antara katakanlah aktivitas fisik tubuh kita dengan istilahnya istirahat ya. Karena tubuh kita juga memang disetting untuk bergerak. Jadi aktivitas itu harus ya, harus dan penting ya, karena dengan kita bergerak, beraktivitas ya, tubuh kita ini akan memperlancar juga, memperlancar seperti pencernaan, peredaran darah ya, peredaran oksigen, akhirnya tubuh menjadi lebih sehat ya. Kemudian tetapi juga jangan over, artinya tubuh ya ada batas maksimal kemampuannya. Nah, itu perlu diistirahatkan lah. Bagaikan mesin itu juga misalkan kendaraan kan juga sebaiknya jangan dipacu terus menerus ya. Itu kan juga butuh istirahat dan butuh dirawat. Itu sama, tubuh kita itu juga seperti itu. Nah, maka paling tidak kita itu bisa membagi secara waktu lah, contohnya ya 8 jam untuk bekerja atau beraktivitas normal ya, kemudian 8 jam lagi untuk istirahat atau tidur ya, yang 8 jam ini untuk relaksasi ya, relaksasi, melakukan hobi, melakukan meditasi ya, hal-hal seperti itu ya. Nah, itu juga porsinya 8 jam. Nah, dengan seperti itu maka akan terjadi keseimbangan ya, tubuh tidak kecapean tetapi juga sudah bergerak. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya seperti itu. Nah, itu teman-teman, itu usaha-usaha kita secara fisik ya, termasuk mungkin selain kadang kita juga butuh obat, kadang juga kita ini apa, menggunakan herbal ya. Herbal itu contohnya kalau saya itu dulu dengan herbal alami yang maksudnya makanan sehari-hari ya, itu seperti itu. Contohnya minum air kunyit ya, minum air tajin, kemudian bubur pati irut, kemudian ada tape singkong, kemudian ada pisang kepok, ada labu kuning rebus dan sejenisnya, yang semuanya itu bermanfaat untuk kita, khususnya yang mengalami gangguan asam lambung ya, termasuk misalkan itu cemilan ya, itu kita bisa menggunakan rebusan ya, seperti talas ya, singkong, nah ubi ya, itu juga bisa digunakan. Nah, itu tetapi ya itu semua kadang juga antara orang satu dengan orang yang lain bisa jadi secara umum itu sama, tetapi juga kadang ada yang sensitifnya berbeda. Nah, itu maka dari itu ya buat teman-teman silahkan dicoba saja. Kalau memang itu cocok ya lanjutkan itu. Kalau memang kurang cocok, nah mungkin kita pakai alternatif yang lain, yang sebelahnya itu. Nah, itu solusi secara fisik teman-teman ya. Yang saya lakukan dulu seperti itu ya, akhirnya secara fisik menjadi lebih membaik ya, lebih baik. Nah, akhirnya saya lanjutkan sampai dengan sembuh ya. Bahkan sampai dengan sekarang saya juga hal-hal seperti itu masih ini kadang saya lakukan itu seperti itu. Nah, kemudian solusi secara psikisnya ya, secara mentalnya ya, secara pikiran, perasaan, emosi ini penting ya, itu penting dan kadang agak susah karena ini sifatnya abstrak ya. Kadang kita untuk memahami saja itu kadang susah, itu seperti itu ya. Nah, tetapi dengan kesadaran, nah nanti kita akan bisa istilahnya memahami diri kita sendiri, itu seperti itu. Nah, intinya secara psikis itu yang menyebabkan kenapa kita menjadi asam lambung tidak normal, kemudian kita kadang menjadi mudah cemas ya, pikiran menjadi negatif, itu memang ada pendaman emosi ya. Pendaman emosi itu yang masih digenggam oleh kita ya. Jadi masih digenggam, contohnya kita menyimpan rasa dendam, rasa marah ya, rasa sedih ya. Nah, itu yang sering membekas ya. Nah, itu efeknya seperti itu ya, efeknya kita menjadi bisa asam lambung tidak normal, kemudian kita
menjadi mudah cemas, menjadi mudah takut, itu seperti itu. Karena pikiran juga menjadi negatif ketika sampah-sampah ya emosi kita itu belum dibersihkan, itu seperti itu. Nah, akhirnya juga ya ini apa, pikiran menjadi sering tegang. Nah, dengan pikiran tegang, nah otomatis ya otot-otot tubuh kita juga tegang ya. Kemudian akhirnya kita kadang tensi juga jadi naik ya. Kita tidak bisa merasakan rileks. Nah, akhirnya ya semakin menjadi itu seperti itu. Nah, maka untuk solusi secara psikis sebenarnya kita itu harus ini menurunkan ketegangan ya. Makanya dibutuhkan relaksasi ya, gitu, itu seperti itu. Jadi membutuhkan istilahnya ya pemahaman yang bagaimana caranya sih supaya kita menjadi rileks, itu seperti itu ya. Nah, itu banyak tipnya sebenarnya itu ya, yang di video-video saya yang lalu itu juga sudah ada ya. Jadi tuntunan relaksasi, meditasi, afirmasi itu sudah ada. Nah, itu silahkan ditonton ya, dipahami dan dipraktekkan. Itu insya Allah nanti secara psikis teman-teman akan mengalami perubahan-perubahan yang lebih positif lah, lebih baik. Tetapi untuk secara hariannya yang mudah kita praktekkan, contohnya ya kita relaksasi dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan ya, contohnya kegiatan hobi ya, kita yang hobinya mungkin main musik, udahlah main aja, hobinya jalan-jalan saja ya, yang hobinya masak saja dan seterusnya. Yang penting kita bisa merasa senang ya, bisa tersenyum, bisa tertawa, kita merasakan kedamaian, kebahagiaan. Nah, itu otomatis ya, itu pikiran menjadi rileks ketika kita melakukan itu. Nah, ketika pikiran rileks ya sudah, tubuh juga responnya akan baik-baik saja, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi pola pikir ya, yang tadinya kita masih sering berpikir menganalisanya negatif, nah ini kita balik ya, menjadi lebih banyak atau lebih dominan kita berpikir yang positif ya. Berpikir positif itu ya berpikir yang logis, yang wajar, yang baik-baik ya. Itu seperti itu ya teman-teman. Nah, itu juga ada di konten saya yang lalu ya, bagaimana mengubah pikiran negatif menjadi positif. Itu bisa ditonton kembali ya, itu supaya kita menjadi punya referensi yang lebih komplit ya. Akhirnya kita mudah untuk istilahnya merubah perilaku kita itu. Nah, kemudian dengan seperti itu nanti seperti kecemasan, ketakutan itu akan berkurang sendiri ketika kita sudah melakukan ini apa, perubahan pola pikir, kemudian kita sudah selalu berusaha melakukan relaksasi, meditasi, itu nanti akan berubah. Nah, kemudian yang terakhir secara spiritual kita lebih mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri itu ya meningkatkan iman dan takwa kita lah. Ya, itu seperti itu. Nah, itu saya kira teman-teman sudah paham semua ya. Nah, itu insya Allah semuanya nanti akan baik-baik saja. Jadi intinya kita memang harus istilahnya nrimo ing pandum ya. Jadi sumeleh nrimo ing pandum. Jadi menerima apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, itu juga mantra ini sebenarnya ya, mantra untuk sembuh dari gangguan asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis itu teman-teman. Jadi sumeleh nrimo ing pandum itu tadi ya. Jadi menerima apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Ini mudah dikatakan, tetapi prakteknya itu kadang agak susah. Nah, itu yang perlu dilatih ya. Jadi semuanya adalah skill ya. Kalau kita istilahnya sudah paham, kemudian kita mencoba, berusaha, berjuang, pasti bisa. Makanya untuk season kali ini saya beri judul Perjuangan Melawan Asam Lambung. Itu teman-teman ya. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.